Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leslie Daniati, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan coaching dalam supervisi akademik. Dan hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Hadi Nugroho. Beliau adalah pengajar Bahasa Indonesia. Kita akan mulai saja untuk kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam Miss. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana Miss Leslie kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak Hadi. Ya. Di sini untuk kegiatan pra-observasi ya Pak Hadi, mungkin langsung saja tujuannya adalah agar nanti ketika Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas itu apa yang Bapak lakukan itu bisa lebih siap, sehingga nanti Bapak juga akan lebih percaya diri ketika nanti memulai proses pembelajaran, bahkan sampai juga di akhir proses pembelajaran. Nah, di sini untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak nih. Boleh ya Pak? Boleh dong. Oke. Ini pertanyaan yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Nanti di dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak terapkan dalam kelas? Oke, baik. Jadi untuk materi kali ini kan berkenaan dengan teks narasi, khususnya itu teks cerita fantasi. Jadi pada tujuan pembelajaran kali ini sebetulnya siswa itu terlebih dahulu dikenalkan dengan perbedaan-perbedaan teks narasi lainnya, seperti cerpen pada umumnya, kemudian ada juga teks fabel, ada teks dongeng dan sebagainya ya. Itu untuk yang awal. Kemudian nanti di akhir siswa itu akan diminta untuk membuat sebuah teks sendiri gitu. Jadi siswa diminta untuk memahami, kemudian juga bisa menyajikan teks cerita fantasinya sendiri. Oke, jadi ini materinya terkait dengan teks narasi, di mana diawali dari informasi yang Bapak sampaikan, kemudian anak membuat sendiri gitu ya Pak ya. Jadi memahami teks narasi kemudian diaplikasikan. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak terkait dengan materi teks narasi ini apa ya Pak? Untuk area yang ingin dikembangkan tentunya adalah kemampuan menulisnya. Kemampuan menulis di sini itu tidak hanya berkenaan dengan ide, kreativitas, tetapi juga dalam hal ini tentang kebahasaannya. Jadi bagaimana siswa itu dapat menulis sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku gitu, sehingga siswa tersebut bisa peka dalam berbahasa, baik nanti menulis maupun lisan. Seperti itu kira-kira. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi yang mau dikembangkan adalah mungkin kemampuan menulis ya, seperti itu. Oke. Kemudian strategi yang Bapak siapkan nih untuk proses pembelajarannya itu nanti seperti apa? Baik, untuk strategi yang digunakan karena ini membuat teks ya, jadi nanti akan diminta untuk membuat teks cerita fantasi secara mandiri. Ya, jadi secara mandiri dengan ide masing-masing. Ya, idenya tidak terbatas, ini bebas, baik itu bisa menggunakan imajinasi pribadi sendiri gitu ya, maupun bagi yang kesulitan tetap bisa menggunakan dari kehidupan mereka sehari-hari, dengan tentunya karena di sini cerita imajinasi ya, jadi harus ada sesuatu hal yang di luar nalar. Oh gitu. Kira-kira. Wah, luar biasa ya. Kayaknya nih saya nggak sabar nih pengen melihat pembelajaran yang akan Bapak terapkan nantinya ya, karena dari strategi yang disiapkan kayaknya menarik sekali ya. Jadi anak-anak itu nantinya akan membuat cerita fantasi ya berdasarkan imajinasi mereka ya. Dan ini adalah tugas individu ya Pak ya. Betul, tugas individu. Kemudian untuk proses penilaiannya sendiri nanti seperti apa yang akan Bapak gunakan? Ya, untuk penilaiannya sendiri mungkin menggunakan asesmen formatif, di mana yang dilihat adalah tulisan siswa saat itu. Jadi di kelas mereka membuat, kemudian nanti juga disunting sendiri gitu. Baru setelah itu
akan saya lihat itu bagaimana sih kemampuan anak tersebut, baik dari segi tadi ya, yang dinilai baik dari segi ide maupun dari segi kebahasaannya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi nanti untuk proses penilaiannya itu di kelas itu dari kemampuan menulisnya siswa ya, cara mandiri. Kemudian kalau untuk waktunya sendiri nih Pak, waktu pengerjaannya sendiri, Bapak ada target mungkin untuk prosesnya? Untuk waktu pengerjaan ini karena ini dilaksanakan langsung di kelas ya, jadi selama 2 jam pembelajaran itu siswa diminta untuk menulis terlebih dahulu. Kemudian 1 jam pembelajarannya itu nanti akan digunakan untuk menyunting. Oke, tergambar sudah sih apa yang nantinya Bapak ini laksanakan ya di kelas. Jadi mulai dari tujuannya tadi untuk memahami terkait dengan teks narasi ya, kemudian anak diminta untuk menulis berdasarkan imajinasinya ya, karena tulisannya adalah fantasi ya Pak ya. Oke. Kayaknya nih luar biasa ya apa yang ingin Bapak lakukan di kelas. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan ya. Jadi tujuannya itu bisa tercapai. Oke Pak Hadi, saya rasa cukup untuk kegiatan praobservasi kita. Nanti kita bertemu di kelas ya Pak Hadi. Semoga sukses nih Pak Hadi ya, lancar di kelasnya. Oke, terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya minta PJ Bahasa Indonesia untuk pemimpin juga ada salah satu dulu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lima. Let's go. Gimana kabarnya nih? Baik. Tadi habis acara di bawah ya? Iya Pak. Seru. Jadi termotivasi nggak untuk menulis cerita? Insya Allah. Novel. Wah, ada temennya lagi coba nulis novel nih. Ya, kita bantu, kita semangatin ya, biar bisa beneran menciptakan novel. Kan kita bangga juga dong sebagai temennya. Ada teman kita yang ternyata bisa menghasilkan sebuah karya, yaitu novel. Novel itu betul ya, nggak kayak kita bikin cerita fantasi sekarang, itu hanya 1 kali siklus biasanya. Jadi konflik selesai, kalau novel itu bisa berulang-ulang konfliknya. Ya, jadi sama seperti yang tadi narasi kita. Dan kebetulan ya tadi apa yang disampaikan oleh pemateri bisa sesuai dengan materi kita loh tentang teks cerita fantasi. Ya, sebelumnya saya izin absen kalian dulu. Oke. Abdullah Hasan Basuki. Hadir. Hadir. Ahmad Firly. Hadir. Aisyah Al-Magina. Hadir. Afisha. Hadir. Al-Denzab. Hadir. Aliza. Hadir. Alena.
Kalian Tidak masuk sakit. sakit. Kamabel, Hadir. Areta, Astrela, Sita, Bianca, Maure, Hadir. Kalia, Anara, Dabla, Fahri, Zafra, Iza, Marida, Iki, Aspara. Hadir. Yang tadi yang disampaikan oleh narasumber, kita nulis, setelah itu kita baca dan kita pikirkan kembali kira-kira ini udah menarik atau belum sih. Kalau misalnya kayaknya perlu begini, perlu begitu, dan edit lagi boleh, itu masih masuk bagian dari menyunting. Jadi bukan hanya tentang tata bahasa, tentang bahasaan dan lain sebagainya, tapi juga secara isi masih bisa kita edit untuk langsung. Oke, tadi jadi kalian bisa cek secara isi apakah sudah sesuai atau belum. Sembari menunggu teman yang belum untuk menyelesaikan. Siap? 10 menit? Oke, 10 menit ya boleh ya. Setelah itu biar kita sama-sama bisa fokus untuk menyunting, karena apa aja yang akan disunting nanti saya arahkan. Sehingga kalau misalnya teman kalian sebetulnya ada yang belum, nanti khawatirnya terlewat. Ya. Oke, boleh? Dipersiapkan mungkin laptop-laptopnya yang belum dibuka filenya, dibaca kembali bagi yang sudah selesai ceritanya, apakah sudah sempurna menurut kalian atau belum. Ya, kita sudah mulai penyuntingan secara konten sebetulnya. Yang belum dikasih judul dulu. Ya, dipikirkan judulnya mau apa. Dia sang apa? Aku pengen warnanya terus jadi putih kayak gitu banget. Kiwain. Nah. Iya. Tuh ada. Kalau warnanya Iya, kamu harus pakai hitam putih aja berarti. Bisa itu. udah bisa. Tuh, hilang. Ada sampai Oh sama. boleh tambah lagi. Sama pun sama. Kira saya mau kirim di WA. Atau kamu bikin cerita? Oh. Dalam bentuk. Dalam bentuk. Dalam Iya jangan. Tahu ujung jalan ini. Selesai? Hasan bikin apa? Beberapa halaman. Oh, beberapa halaman. Bisa. Kerjanya tidur aja kan. Biar dia mimpi. Di kelas Word. Karena yang akan kalian kumpulkan nanti dalam bentuk formatnya Microsoft Word itu dalam dokumen. Ya, jadi di Google Docs bisa, di Microsoft Word bisa. Boleh. Iya, boleh banget. Belum ada judul apa lagi. Belum selesai. Kita mau berdiri bareng-bareng. Apa?
Judul boleh ganti, misalnya kalian merasa judul kalian wah ternyata setelah dibaca lagi kurang menarik nih kalau judulnya seperti ini, itu boleh banget diganti lagi. Ada yang tahu nggak kira-kira kok dijadiin satu nih yang deret A? Ada titik, tanda seru sama tanda tanya. Ada yang tahu nggak? Ya, jadi betul kata Aleza. Jadi ini adalah untuk memberhentikan kalimat atau sebagai tanda akhir kalimat. Berbeda sama tanda koma dan tanda kutip. Nah makanya nanti ini ada hubungannya nih yang bagian A sama bagian C. Gitu, dimana huruf kapital. Jadi setelah kalian pakai tanda titik, tanda seru maupun tanda tanya, kan mulai kalimat baru. Nah itu harus diawali dengan huruf kapital. Nah makanya silakan cek untuk tanda baca dan huruf kapitalnya. Tanda baca dulu, titik, tanda seru dan tanda tanyanya sudah sesuai. Dialog yang di antara tanda kutip itu dia hanya satu. Saya ada contohnya di mana ya? Sebenarnya kalimat yang tadi, nah ini ya di dua dialog ini kan kelihatan. Ini ada dua kalimat kan? Ini ada titik, kemudian diakhiri tanda titik lagi. Begitu juga ada yang di bawahnya. Di sini ada tanda titik, terus di sini titik. Bahkan ada 3 kalimat kalau yang dialog berikutnya ini. Ini berarti saya salah kan? Harusnya ditulisnya gimana? Kayaknya gini. Ya betul, harusnya. Bukan dibilang, itu bukan dibilang, itu cuma dipikirin doang. Itu pakai tanda sama yang Boleh. Misalnya, saya tulis ya di paling bawah seperti ini misalnya. Misalnya, ini ya, soalnya susah sekali gitu. Oh, bisa. Sebetulnya tanda baca itu bisa buat penanda aja. Jadi misalnya kayak gini, pikir Sandy misalnya. Itu boleh. Ya kalau pikir Sandy kan berarti nggak diucapin. Ya, jadi bisa dilihat dari kata-kata ini, keterangan setelahnya. Oke, tanda satu. Sebenarnya gini, kalau untuk cerita itu balik lagi kepada keinginan penulisnya seperti apa. Jadi boleh. Termasuk kalau misalnya kita mau menekankan sebuah kata, misal ada ledakan gitu, balon ya, duar gitu. Kita mau bikin duarnya kapital gitu untuk menggambarkan sebuah hal yang keras. Jadi itu boleh. Ya, jadi walaupun sebetulnya secara penulisan ejaan kan nggak sesuai ya. Namun kalau karya sastra atau kita tulis cerita itu sah-sah aja sebagai penambah untuk menandakan oh berarti suaranya sangat keras sekali gitu. Ya, khawatirnya kalau misalnya tulisnya kecil seperti ini, misalnya menurut kalian iya mungkin balon meletus buat. Kalau pakainya kapital, kalau kalian langsung pikir kan ucap ya. Itu boleh-boleh aja. Itu kembali lagi kepada penulis masing-masing.
Nah, itu sesuatu hal yang diperbolehkan. Jadi silakan kalau misalnya ada hal-hal tertentu yang kalian memang memiliki fungsi sendiri itu boleh. Seperti tadi. Nah, itu juga boleh. Ada lagi untuk mengenai tanda baca sama huruf kapital. Ini huruf kapital ya yang harus kalian periksa ini nama tokohnya. Pastikan tokoh-tokoh yang kalian tulis itu sudah diawali oleh huruf kapital. Kalau namanya ada 2 unsur, berarti di setiap unsurnya kapital. Tahu 2 unsur? Misalnya nama saya Hadi Nugroho, ya berarti yang kapital ada H dan N. Gitu. Oke. Kemudian nama tempat. Nama tempat di sini ya bukan berarti sebuah tempat ya, tapi yang betul-betul memiliki nama. Misalnya SMP Lab School Kebayoran, itu harus ditulis kapital. SMP depannya doang ya, tapi gelar gimana nih? Gelar contohnya gelar apa? Oke. Biasanya untuk pangeran, jenderal itu kalau ada namanya dia baru kapital. Ya misalnya jenderal siapa, dia bertemu pangeran siapa. Biasanya kecil, bertemu sang raja. Ya. Ini jadi ya, ini nama tempat. Kalau misalnya cuma ditulis di sekolah, ya sekolahnya nggak usah kapital. Ya, kira-kira mana? Oke, ada yang mau ditanya untuk huruf kapital? Gak apa-apa, ditanya aja. Tuh, novel justru lebih banyak lagi, buruan banget lapisannya. Makanya novel terus-terus. Pernah lihat novel? Novel kalau nggak yang tebal, biasanya juga dengan novel. Dia lebih pendek daripada novel pada umumnya. Berapa? Sudah? Ini sudah untuk 2 hal ini? Sudah. Oke, kalau sudah kita masih mau lanjut. Ada lagi yang harus diperhatikan untuk diperbaiki. Berikutnya adalah nih, kata depan dan imbuhan. Ini yang sering kalian keliru nih. Kapan D-nya disambung, kapan D dipisah? Ayo, coba silakan dicek. Intinya, disambung itu ketika D itu merupakan sebuah kata kerja. Misalnya dimakan, diminum, ya bisa dilakukan. Kalau dipisah itu biasanya menunjukkan tempat. Di sekolah, di rumah, di kelas, di mana, itu juga masuk. Di mana maksudnya dipisah? Pak, pokoknya kalau satu itu kata kerja, kalau beda itu tempat. Iya, biasanya. Di baliknya, kira-kira menunjukkan tempat atau kata kerja? Di baliknya. Ya. Ya, kata kerja. Jadi menunjukkan tempat kan di baliknya, berarti ada di berada di belakangnya. Berarti itu menunjukkan tempat. Pak, Ya. kalau kayak di pemikirannya itu spasi enggak? Pemikirannya, di pemikirannya kira-kira itu menunjukkan tempat atau kata kerja? Kalau saya tanya di mana, jawabannya di pemikirannya. Berarti menunjukkan tempat. Jadi dipisah ya. Sebetulnya kita bisa cek ya, dia kata kerja atau bukan, itu kita tinggal ubah jadi email. Misalnya tadi dimakan kita ubah, kalau kita depannya kita ubah jadi email, bisa nggak sih? Oh, bisa jadi memakan. Kan kalau misalnya di sekolah kita ubah jadi pas sekolah kan nggak bisa. Itu sebetulnya cara lainnya untuk mengecek. Kemudian kata ke, ini kenapa ada dua-dua ya? Jadi yang kedua itu adalah kata ke. Jadi kalau kalian tulis kemana ya kalian tulis sekali juga.
Oke, kita dengar ya. Teman kita untuk membaca ceritanya. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasyana Asfer 25. Sekarang saya akan membacakan teks cerita fantasi yang saya buat berjudul Tanah Ajaib. Dikisahkan, ada anak berumur 8 tahun bernama Ari yang kurang cerdas. Pagi ini adalah hari yang pertamanya Ari untuk masuk ke sekolah umum. Karena saat SD, Ari bersekolah dengan homeschooling dikarenakan Ari mempunyai kelebihan, yaitu autisme. Pagi itu, Ari dibangunkan oleh ibunya dan sarapan sambil menonton TV. Setelah itu, mereka pun bergegas untuk pergi ke sekolah. Sesampainya di kelas, Ari memasuki kelasnya, yaitu kelas 7A. Terlihat teman-temannya menganggap bahwa Ari adalah anak yang berbeda. Bukannya menemaninya, teman-temannya malah menertawakannya. Ada anak bernama Fahri yang mendatangi Ari. "Dari mana lu?" ucap Fahri. Ari yang kebingungan harus berkata apa, malah diam dan tidak menjawab. "Oi autis, jawablah, diam aja. Jangan-jangan selain autis, budak juga lu," ujar Fahri. Fahri pun terlihat membisikkan ke teman-temannya bahwa Ari adalah anak autis. Sejak saat itu, mereka sering membuli Ari seperti mendorong, mengganggu, dan puncaknya adalah saat mereka memaksa Ari untuk meminum air yang dicampurkan dengan tanah. Tanpa disadari mereka, tanah itu adalah tanah ajaib yang bila diminum akan mendapatkan kebaikan secara drastis. Ari sempat beberapa hari tidak masuk sejak hari itu dikarenakan sakit. Tetapi orang tuanya mengira Ari hanya terkena masuk angin. Ari pelan-pelan kesehatannya mulai membaik. Secara berdampingan, ada kemajuan yang sangat drastis di pemikirannya. Dan jika Ari mengerjakan ujian apapun pelajarannya, Fahri selalu mendapatkan nilai 100, padahal sebelumnya selalu di bawah 50. Tentu saja, Fahri sangat kaget dan mengira Ari mencontek. Fahri pun melaporkannya ke guru, dan gurunya pun setuju mengadakan tes ulang untuk Ari. Tidak disangka-sangka, Ari tetap mendapatkan nilai 100. Fahri berpikir, apa yang dilakukan Ari sampai dia akhirnya Ari bisa secerdas ini. Setelah Fahri ingat-ingat, Ari menjadi secerdas ini setelah meminum air dicampur dengan tanah. Saat pulang sekolah, Fahri langsung bergegas menuju tanah kemarin dan Fahri mencoba meminumnya dicampur dengan air. Efek yang sama terjadi kepada Fahri, yaitu sakit selama beberapa hari. Tapi bedanya, bukannya keadaannya membaik, keadaan Fahri lama-lama memburuk sampai akhirnya Fahri meninggal. Ternyata efek samping tanah itu hanya untuk orang-orang yang baik, dan jika diminum oleh orang yang jahat akan mendapatkan keburukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik banget ceritanya. Jadi tentang tanah ajaib yang ketika diminum sama tampaknya dari siapa? Yang ketika diminum justru membawa kebaikan. Akhirnya dia ngiri gitu. Diminum juga air campuran tanah itu, bukannya membaik malah meninggal. Nggak apa-apa daripada awal itu. Jadi ternyata hanya berlaku bagi orang-orang baik itu. Kalau di iklan-iklan ada bintangnya di situ, ada syarat dan ketentuan berlaku. Oke. Mari Mau maju gantian. Mari dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan cerita yang aku sudah buat, yang berjudul Ali dan Topi Ajaib. Ali adalah salah satu anak yang kurang pandai di kelasnya. Ali memiliki hobi mengkoleksi topi. Di suatu hari, Ali ingin membeli topi baru karena yang dia punya di rumah sudah usang. Ali membeli topi di sebuah supermarket.
Saat ia sedang memilih topi, ada salah satu topi yang berbicara, aku saja, aku saja. Kejar topi tersebut. Sontak Ali terkejut mengetahui topi tersebut bisa berbicara. Awalnya Ali ragu-ragu untuk membelinya, tapi lama-kelamaan Ali semakin tertarik dengan topi tersebut. Tanpa basa-basi, topi tersebut langsung dibeli oleh Ali di kasir. Sesampainya di rumah, Ali langsung membawa dan melihat topi tersebut ke kamar Ali. Topi tersebut berkata, aku bisa membuatmu cerdas ketika kamu memakaikanku di kepalamu. Ali langsung terpikir dan membayangkannya jika ia memakai topi itu, mungkin dia bisa mendapatkan nilai yang bagus. Wah, boleh juga nih dipakai saat ujian. Siapa tahu ya kan dapat nilai 100. Kejar Ali. Kebetulan 2 hari lagi ia ada ujian matematika. Saat ujian matematika sedang berlangsung, ia segera memakai topi itu untuk mencobanya. Dan ternyata benar, topi itu bisa membuat ia mengerjakan soal-soal dengan sangat mudah dan cepat. Dan Ali mendapat nilai yang bagus. 1 minggu kemudian dia ada ujian tengah semester dan Ali memakai topi itu kembali. Alhasil Ali mendapatkan nilai bagus di semua mata pelajaran. Hari demi hari pun berlalu, Ali selalu mendapatkan nilai yang bagus semenjak memakai topi tersebut. Suatu hari ada ulangan mendadak dan Ali lupa membawa topi ajaibnya sehingga Ali tidak memakai topi ajaibnya. Ali kesulitan menjawab ulangan tersebut sehingga mendapatkan nilai yang kurang bagus. Teman-teman Ali heran dan curiga mengapa Ali selalu memakai topi dan bisa mendapatkan nilai yang bagus, sedangkan ketika Ali tidak memakai topi dia mendapatkan nilai yang jelek. Sejak saat itu karena Ali mendapatkan nilai yang kurang bagus, Ali selalu membawa topi tersebut kemanapun dia pergi. Di suatu ketika topi Ali hilang, padahal Ali ingin memakainya untuk mengerjakan ujian akhir semester. Ali sudah mencarinya kemana-mana, tetapi tidak ditemui. Akhirnya Ali melakukan ujian akhir semester tanpa memakai topi ajaibnya. Hasil ia mendapatkan nilai yang kurang bagus. Sejak saat itu Ali selalu belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan nilai yang bagus. Cerita ini bisa kita ambil bahwa kita tidak boleh bergantung pada sesuatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya tentang topi ajaib. Jadi ketika seseorang memakainya maka dia bisa menjawab, dia bisa menjadi pintar, dia bisa menjawab soal-soal ulangan dengan sangat mudah. Kalau seandainya topi itu beneran ada, kalian pengen punya nggak? Pengen ya? Kenapa pengen? Gak usah belajar. Waduh. Ya, jadi padahal tadi amanatnya udah bagus. Jangan mengandalkan sesuatu dulu gitu. Jangan mengandalkan pada sesuatu hal gitu ya. Tapi ketika saya tanya, apakah kalau ada topinya kalian mau? Mau aja kalian. Itu Ini belajar tentang apa? Cerita fantasi. Khususnya yang hari ini kita lakukan itu apa? Tadi kegiatannya ya, mengedit atau menyunting cerita fantasi. Apa sih? Mengedit atau menyunting cerita fantasi itu fungsinya buat apa tadi? ya kata-katanya itu lebih tepat. Oke, biar kata-katanya lebih tepat. Kenapa? Oke, biar mengerti bahasa Indonesia. Oke, agar bentuknya lebih teratur ya. Ya, tadi sudah betul ya. Jadi, agar naskah yang kita buat sempurna ketika orang lain baca itu nggak kebingungan. Misalnya kebingungan tanda bacanya ada yang hilang. Oh, ini masih dialog atau enggak gitu. Misalnya ada kata-kata yang salah ketik atau salah ketik gitu. Misalnya kalian harusnya tulis salah jadi saal gitu kan. Ya, kayak gitu-gitu juga harus diperiksa. Sehingga karya kita yang bisa kita sampaikan ke orang lain untuk dibaca itu bisa lebih sempurna gitu ya. Oke. Nah, pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan untuk membaca cerita fantasi punya kalian lagi. Jadi persiapkan diri kalian. Jangan sampai hilang filenya, jangan mentang-mentang dari kepulauan terus hilang. Oke? Itu aja. Ada yang mau ditanya nggak sebelum ditutup? Tidak. Tidak ada? Tidak ada apa.
Iya. Ada dapat solusi berapa, Pak? Ada deh. Aku bentar. Ada pokoknya udah saya catat di sini. Ini buku sakti saya. Bapak dia menyindir saya, Pak. Kenapa? Lu waktu IPS ya? Udah. Kalian bisa sindir-sindiran lewat cerita nanti. Oke, itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sama-sama cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lesi Lindaniati, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 terkait dengan coaching dalam supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini sudah ada pengajar praktik yang mendampingi saya, ada Ibu Harmini MPD, kemudian juga ada Bapak Hadi Nugroho selaku guru bahasa Indonesia di SMP Lab School Kebayoran. Ya, Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam, Miss. Bagaimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Miss. Alhamdulillah sehat ya. Jadi di sini tuh kita ingin membahas, kita ingin bicara terkait dengan proses pembelajaran Pak Hadi nih yang waktu pekan lalu saya observasi gitu kan. Nah, kalau misalnya dari Pak Hadi sendiri nih terkait dengan kegiatan yang sudah Pak Hadi lakukan di proses pembelajaran yang di 7A ya waktu itu ya kita ya, itu sebelum saya mungkin menyampaikan catatan saya di observasi, kalau dari Pak Hadinya sendiri nih ada nggak sih yang ingin Pak Hadi sampaikan gitu, atau ingin Pak Hadi ceritakan nih bagaimana perasaannya waktu itu tuh ketika saya observasi gitu. Ya. Sebetulnya saya cukup puas ya dengan pembelajaran tersebut, karena ternyata banyak juga anak-anak yang akhirnya bertanya, Pak, kata ini yang benar yang mana Pak, ini atau ini gitu. Itu banyak sekali yang bertanya, sehingga bagi saya, wah ini cukup menarik minat siswa ternyata ya, kegiatan menyunting seperti itu gitu. Sehingga dengan pembelajaran tersebut juga siswa belajar akhirnya kata apa sih yang betul, yang mana yang salah, seperti itu kira-kira. Kemudian untuk diferensiasi, saya melihat ternyata ada loh siswa yang tidak, maksudnya gini, ada siswa yang dia lebih senang ternyata menulis, tapi ketika untuk diminta membacakan dia malu-malu. Tapi ternyata ada siswa yang justru inginnya bercerita gitu. Nah, ini kan terlihat diferensiasinya antara siswa yang lebih tertarik untuk menulis dan lebih tertarik untuk bercerita, seperti itu. Kalau dari apa yang Pak Hadi rasakan gitu ya terkait perbedaan ini, nah strateginya Bapak nih supaya muncul gitu, mungkin biar siswa yang mungkin tadinya tidak berani gitu, supaya dia bisa menceritakan apa yang dia tulis, itu strategi Pak Hadi ada nggak? Nah, strategi yang saya lakukan mungkin pertama saya baca dulu ceritanya, kemudian saya lihat, wah ini cerita kamu bagus, sayang kalau tidak dibacakan. Saya akan bujuk sih, seperti itu sih kira-kira. Kalau dari pembelajaran kemarin kira-kira kan Pak Hadi menggunakan metode pembelajarannya itu project based learning ya, apakah itu sintaknya sudah sesuai dengan yang Pak Hadi lakukan di kelas? Untuk sintaknya sudah sesuai. Nah, dimulai dari perencanaan terlebih dahulu, kemudian membuat tulisannya dan ada evaluasinya. Oh ya Pak, kalau misalnya terkait dengan pembelajaran di kelas kemarin, apakah Pak Hadi ada hambatan gitu yang mungkin Pak Hadi rasakan gitu? Hambatan yang mungkin saya rasakan, mungkin bagi beberapa siswa ya masih ada yang diem-diem aja kelihatannya seperti itu. Jadi ketika ditanya bisa gitu, tapi ya saya juga belum tahu gitu apakah benar bisa atau sebetulnya siswa tersebut bingung. Jadi ya kira-kira sedikit hambatannya di situ. Terus bagaimana Pak Hadi mengatasi hambatan yang Bapak alami di kelas?
Kalau untuk yang saya lakukan biasanya saya periksa gitu. Saya periksa benar nggak nih dia sudah paham gitu. Kalau misalnya ternyata saya periksa tulisannya ternyata oh ini masih ada keliru, saya tanya kenapa gitu. Mungkin anak tersebut akhirnya bilang saya nggak enak Pak kalau nanya gitu. Jadi saya mulai dari situ sih biasanya untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian kalau misalnya terkait dengan tujuan pembelajaran yang waktu itu Pak Hadi sampaikan, kira-kira nih sudah berapa persen sih yang tercapai ketika proses pembelajarannya Pak Hadi yang lakukan itu? Untuk tujuan pembelajarannya saya rasa ada di sekitar di atas 85% lah. 85% Ya, ya. sekitar situ. Kalau targetnya Pak Hadi sendiri nih inginnya berapa persen sih? Targetnya ya bisa di atas 90 sebetulnya. 90 ya. Nah kira-kira nih supaya bisa mencapai 90% nih nanti Pak Hadi tuh pengen ngapain gitu biar apa namanya targetnya Pak Hadi ini bisa tercapai gitu. Caranya saya akan menggali dari minat-minat siswa, dari hal-hal yang mereka sukai gitu. Tentunya karena kalau pembelajaran hanya berfokus pada arahan guru, kadang-kadang siswa itu tidak tertarik. Jadi seperti misalnya untuk membuat cerita fantasi dengan tema yang bebas gitu kan, itu mungkin akan lebih menarik minat siswa tersebut. Nah, kira-kira nih kalau misalnya dalam apa namanya Pak Hadi nih terkait dengan cerita fantasi ya kan yang sudah anak buat, kira-kira ada nggak sih kedepannya itu ingin seperti apa gitu, pengembangannya lagi gitu? Rencananya dari tulisan-tulisan siswa yang bagus-bagus ini mungkin akan dibukukan juga, itu sangat menarik banget. Kemudian saya juga berencana mungkin bagi siswa yang memang gemar tadi ya, mungkin gemar membacakan, itu angka lebih baik kalau kita videokan, kemudian bisa kita upload ke YouTube gitu. Jadi bisa mereka sampaikan lewat lisan gitu. Atau saya juga kepikiran sebetulnya bagi siswa yang gemar menggambar, mereka bisa menuangkan cerita fantasinya dalam bentuk komik. Oh iya, betul. Iya. Biasa ya. Nah, itu keren banget nih idenya Pak Hadi nih ya, kedepannya ini nih luar biasa sekali gitu kan, sehingga anak tuh apa namanya bisa mungkin terakomodasi ya bagi yang suka dengan gambar gitu ya. Nah kira-kira nih untuk pengembangan ini kira-kira Pak Hadi ada nggak sih apa namanya membutuhkan siapa saja nih dalam nantinya mengembangkan ide ini nih yang Pak Hadi ingin apa namanya butuhkan gitulah. Siapa aja sih yang bisa membantu Pak Hadi nantinya kolaborasi seperti itu? Karena tadi ada menggambar ya, mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru seni rupa untuk secara alur cerita mungkin dari saya kan yang mengoreksi. Iya. Namun untuk gambar-gambarnya itu bisa dikoreksi bantuan dengan guru seni rupa seperti itu. Oke, luar biasa sekali nih idenya Pak Hadi ini. Kira-kira kapan ya bisa terrealisasinya nih? Kira-kira? Bisa dimulai dari bisa langsung dimulai sebetulnya untuk mengoreksi terlebih dahulu karya-karya siswa ya, tentunya yang baik-baik, yang bagus-bagus, kemudian menyeleksi anak-anak juga siapa yang memang ingin membacakan ya tadi yang untuk direkam, dan siapa juga yang ingin untuk cerita-ceritanya itu dibuat dalam komik gitu. Jadi lebih ke mendata terlebih dahulu sih. Jadi mau dilakukan sesegera mungkin. Iya, sesegera mungkin. Dan sih terrealisasi ya apa yang ingin Pak Hadi kembangkan ya ke karya siswa ya di sini ya kan dalam bentuk cerita fantasi. Oke Pak Hadi, kayaknya saya tuh nggak sabar juga nih menantikan perkembangan dari ide-ide Pak Hadi ya untuk apa karya murid nih supaya bisa lebih berkembang lagi ya. Oke kalau gitu saya rasa cukup ya Pak Hadi untuk apa namanya kegiatan kita hari ini nih. Terima kasih sekali, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Hadi ya, dan tujuan pembelajarannya juga bisa tercapai dengan maksimal. Pak Hadi senang, siswa juga senang ya, sekolah juga bisa semakin meningkat kualitasnya. Terima kasih ya Pak Hadi. Assalamualaikum Pak Hadi. Luar biasa Bu Esi ya, hebat, mantap ini rekan sejawatnya juga. Jadi saya penasaran sekali tuh, ingin lihat praktik dari observasi Pak Hadi ya. Mudah-mudahan sudah sesuai yang diarahkan oleh Bu Lesi.
pembelajaran diferensiasi dan juga modul ajarnya sesuai juga diferensiasinya. Jadi saya ingin cek kembali bagaimana observasi di kelas tersebut. Oh, ya. Di video yang dua nanti video yang juga. Yang dari mulai observasi aja Bu ya. Ya. Dan balik kira-kira ini kalau misalnya ini itu itu lagi boleh itu masih bagian dari mimpi. Jadi bukan hanya tentang bahasa, bahasaan dan lain sebagainya, tapi juga secara isi masih bisa kita oke. Tadi jadi kalian bisa cek secara isi apakah sesuai atau belum. Sudah dulu teman yang belum menyelesaikan. Siap? Misalnya kalian merasa judul kalian ternyata setelah dibaca lagi kurang baik kalau judulnya seperti ini, itu boleh banget ya keterangan siswa. Tadi yang harus diperhatikan untuk diperbaiki. Nama Ali yang kurang cerdas. Di pemikiran negatif. Jadi kalau kalian tulis kemana ya? Nama Ali yang kurang cerdas. Pagi ini adalah hari yang pertamanya Ari untuk masuk ke sekolah umum. Karena saat SD Ari bersekolah dengan homeschooling dikarenakan Ari mempunyai kelebihan yaitu autisme. Pagi itu Ari dilakukan oleh ibunya sarapan sambil nonton TV. Setelah itu mereka pun bergegas untuk pergi ke sekolah. Sampai di kelas, Ari memasuki kelasnya yaitu kelas 7A. Terlihat teman-temannya menganggap kalau Ari adalah anak yang berbeda. Bukannya menemaninya, teman-temannya malah menertawakannya. Ada anak bernama Fahri mendatangi Ari. Dari mana lu? Ucap Fahri. Ari yang kebingungan harus berkata apa, malah dan tidak menjawab. Oi, autis, jawablah, ini aja.
sudah menyampaikan, sudah sesuai ya dengan diferensiasinya. Sukses terus untuk Pak Hadi dan Bu Lesi, semangat terus ya, lanjutkan sampai nanti modul 3.3 ini juga selesai ya, terakhir ya. Ini kan untuk modul 2.3 ya hasil nyatanya, dan lanjut lagi nanti untuk modul 3.1 dan sampai 3.3 ya. Oke. Demikian Pak Hadi, semangat terus.